Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Udo Wiranto Payu di channel Atur Uang. Seperti biasa setelah tutup pasar, saya akan kembali mengupdate bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, serta bagaimana pergerakan investor asing di saham-saham kita. Untuk hari ini pada hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024, setelah beberapa satu minggu terakhir saya tidak mengupdate ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama untuk IHSG-nya. Pada hari ini IHSG tutup melemah sebesar 0,53%. Jadi kalau secara teknikal ini ya dia dalam channel atau dalam tren untuk memulai wave 3-nya, tapi belum confirm. Artinya dia akan confirm wave 3 kalau misalkan dia berhasil tetap di channel ini dan berhasil menembus harga tertingginya ini di level 7.402. Jadi untuk sementara baru mulai menginisiasi wave 3 tapi belum confirm ya. Dan hari ini kalau dia dilihat ya, dan adanya koreksi hari ini cukup signifikan, maka dia akan berpotensi untuk mengetes support berikutnya yakni di level 7.140 gitu ya, sekaligus menjadi support channelnya. Jadi kalau misalkan dia besok hari kembali koreksi, maka dia akan berpotensi menuju ke level 7.240. Dan kalau misalkan ini ditembus, maka otomatis wave 3-nya gagal confirm. Itu ya. Tapi kalau misalkan dia kembali naik, maka ada kemungkinan dia akan mengetes ini level sistem berikutnya di level 7.402. Dan kalau misalkan dia berhasil break itu, maka sudah confirm wave 3-nya untuk Elliott wave-nya ya. Itu secara teknikal. Kemudian untuk summary-nya sendiri untuk hari ini totalnya kurang lebih 9,9 triliun rupiah ya untuk total transaksinya gitu ya, di mana asing sendiri itu mencatatkan net buy sebesar 42, sekian miliar rupiah. Itu untuk asing. Nah, kalau dilihat sendiri untuk asing ini, kalau dilihat ya per jenis pasarnya itu di pasar reguler asing net buy sebesar 616 miliar dan di pasar nego itu asing net buy 225 miliar rupiah. Jadi searah ya. Artinya di antara yang reguler dengan yang nego dia searah sama-sama net buy. Nah, untuk sepanjang tahun 2024 sendiri dengan adanya net buy sebesar hari ini ya 840 miliar, maka asing sendiri per hari ini hingga hari ini ya sudah net buy dengan posisi 20,89 triliun rupiah. Ya, ini sudah diprediksi jauh hari ya bahwa asing dengan derasnya masuk ke pasar kita menjelang pemilu, maka diprediksi maka asing ini optimis bahwa kita akan berhasil melewati pemilu dengan damai. Dan alhamdulillah terbukti ya kita berhasil melewati pemilu ya, meskipun hari ini masih sementara saling klaim, tapi paling tidak secara umum sudah berhasil diselesaikan pemilunya dengan damai. Nah, kita berharap untuk ke depan asing semakin optimis dan semakin percaya dan semakin gencar masuk ke bursa efek kita ya, semoga. Nah, kemudian untuk yang saham-saham yang net buy sendiri pada hari ini ya, itu ada Telkom ya, dia net buy sebesar asing di sini net buy 45 miliar rupiah. Kemudian ada BMRI, BRI, BBC dan BNI. Jadi masih didominasi oleh saham-saham perbankan. 6 besar itu adalah saham-saham perbankan. Satu syariah ya. Nah, saham-saham yang kita bisa perhatikan ya, dengan alasan harga beli asing lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan hari ini, itu ada yang syariah itu ada Telkom ya, kemudian ada BRIS, ada Info, ada Moga ya, itu adalah beberapa saham-saham syariah yang kita bisa perhatikan. Yang lainnya itu adalah non syariah. Jadi kalau teman-teman yang ingin beli saham-saham syariah bisa perhatikan saham-saham tersebut ya. Sedangkan saham-saham yang net sale hari ini maaf ya saya koreksi ya, tanggal
19 Februari itu ada MDKA ya, sebesar asing hari ini keluar dari saham ini sebesar 58,61 miliar. Kemudian ada SMGR, kemudian ada Arto ya, ada KLB Pharma dan seterusnya. Itu adalah beberapa saham-saham yang asing hari ini net sell di bursa efek kita gitu. Nah, kemudian yang berdasarkan penutupan hari ini ya, saya coba untuk sharing itu beberapa saham-saham yang terindikasi sedang di markdown. Artinya asing masuk ya, tetapi harga saham di bawah turun gitu. Nah itu ada beberapa saham yang sedang di markdown ya, yang sedang terindikasi itu ada BMRI, kemudian ada BBRI, BBCA dan seterusnya. Yang saham-saham syariah itu yang terindikasi markdown itu ada Antam, Saratoga, ada Cimori, juga ada CNNMA dan MPMX. Semakin dalam perubahan, semakin tinggi koreksinya, maka semakin tinggi markdown yang dilakukan oleh investor asing. Jadi mereka beli, tetapi harga di bawah turun. Itu ya. Nah, sedangkan saham-saham yang terindikasi sedang di markup, ini artinya kebalikannya. Asing justru keluar, tapi harga di bawah naik gitu. Jadi harga naik itu sengaja agar asing itu bisa keluar. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi juga markdown yang dilakukan oleh asing. Gitu. Itu ada PTBA. PTBA ini asing keluar hari ini 12,7 miliar, tapi dia justru naik 0,30%. Demikian pula Goto ya, Goto hari ini naik 1,2%, tapi asing justru keluar. Ada NSP, hari ini dia naik cukup signifikan ya 2,3%, tapi justru asing keluar 7,19 miliar rupiah. Nah itu adalah beberapa saham-saham yang sedang di-markup oleh asing. Nah, demikian ya sharing saya pada hari ini mengenai bagaimana ISG sepanjang hari Senin tanggal 19 ini, dan juga beberapa sharing mengenai saham-saham yang terindikasi sedang di-markup ataupun di-markdown. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa ini bukanlah merupakan ajakan jual beli saham tertentu, murni sharing ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengambil rekom dari channel ini, itu kami katakan bahwa kami tidak tanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Jadi kami harapkan ini murni untuk teman-teman jadikan sebagai tambahan informasi untuk mengatur strategi trading dan investasi masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya ya, berupa like, subscribe, and share agar saya tetap terus semangat untuk mengupdate dan berbagi informasi di dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.